anak-anak Minggu Ceria. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap keadaan kalian, kabar kalian itu baik dan luar biasa ya. Kita bersyukur jika pada kesempatan hari ini, di minggu ini, kita boleh kembali untuk mengikuti ibadah Minggu Ceria. Nah, saat ini Miss mau lihat nih semangat anak-anak semua untuk mengikuti ibadah hari ini ya. Kita mau melafalkan yel-yel Minggu Ceria. Nah, kalian semua ya harus semangat karena kita akan mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Tunjukkan semangatnya, tunjukkan sukacitanya untuk kita memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak semua, Miss minta kesediaan kalian untuk berdiri. Oke, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan yel-yel Minggu Ceria. Minggu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Anak-anak, kita bersyukur jika pada kesempatan pagi ini kita mengikuti ibadah Minggu Ceria ya. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita itu sungguh luar biasa. Yuk bersama-sama kita akan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Bahwasanya penyertaannya bagi setiap kita itu sungguh luar biasa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sekali lagi naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Ya, sikap doa yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Miss akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kesempatan pada pagi hari ini yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah Minggu Ceria
Tuhan menolong setiap kami, berikan kepada kami kerendahan hati, ketaatan untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik sampai selesainya nanti. Biarlah yang kami lakukan itu hanya untuk memuji nama Tuhan. Dan kami serahkan waktu yang kami gunakan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, ya. Dan saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan, ya, sebagai rasa ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kalian boleh mempersiapkan persembahannya, ya, boleh disimpan di dalam amplop. Dan nanti ketika ada kesempatan untuk kita boleh bertemu dalam ibadah secara langsung, maka persembahannya boleh diberikan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus itu sangat baik karena kasih-Nya tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak semua, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kita diinginkan Tuhan untuk mengikuti setiap kehendak-Nya. Kita diinginkan untuk kita melakukan setiap firman-Nya. Nah, oleh sebab itu saat ini kita mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Sambil kita menyiapkan diri kita, mari kita naikkan pujian kasih. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Ikutin gerakan Miss ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak suka marah-marah, kasih itu seperti kasih Tuhan Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Halo anak-anak, shalom. Ya, kita akan melanjutkan cerita kita ya. 2 minggu yang lalu Madam ada cerita tentang seorang yang bernama Filipus ya, Bapak Filipus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang juga. Siapa ya? Nah, yuk kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini di minggu yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti Minggu Ceria melalui tayangan YouTube ini. Biarlah melalui cerita hari ini Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini Madam akan cerita tentang seorang muda yang bernama Saulus ya. Saulus ini adalah seorang Yahudi yang terlahir di kota yang bernama, siapa yang tahu? Dia lahir di kota apa? Coba kita tebak dulu. Kota apa? Depannya itu T. Nah, apa ya? Kota T depannya. Kota apa ya? Tangerang. Oh, bukan Tangerang. Nah, depannya T, belakangnya S. Kota apa? Tarsus. Ya, seorang ahli Taurat yang paling ternama pada waktu itu menjadi guru yang mendidik Saulus di Yerusalem untuk menjadi orang Farisi. Nah, anak-anak, kamu tahu Saulus itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus mati disalibkan, dia merasa gembira sekali. Nah, Saulus ini juga menentang Tuhan Yesus, gak percaya sama Tuhan Yesus ya. Dia menentang Yesus dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi semua orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Saulus itu gak suka begitu ya. Ketika murid-murid Yesus itu memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, kira-kira respon Saulus gimana menurut kalian? Kan Saulus ini gak suka ya, dia gak suka dengan Tuhan Yesus dan juga para murid-muridnya. Nah, ketika Saulus ini tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, kira-kira
respon Saulus gimana kalau dia nggak suka? Gitu ya? Ya, dia nggak suka. Ya, Saulus mengancam akan menyakiti mereka. Nah, kita mau lihat kisahnya ya. Duduk baik-baik, oke? Dengarkan baik-baik dan lihat. Ayo. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan menyakiti murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang percaya pada Tuhan, ia akan menangkapnya dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, dalam berjalannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, anak-anak lihat tiba-tiba cahaya memancar dari langit, sangat terang. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, anak-anak, teman-temannya semua kaget termangu-mangu karena mereka juga mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Nah, Saulus hendak bangun dan berdiri, tapi ketika membuka matanya, ia mendapati matanya tidak bisa melihat apa-apa. Sampai teman-temannya menuntun dia masuk ke Damsyik. Dan 3 hari lamanya Saulus tidak bisa melihat, dan selama 3 hari pula Saulus tidak makan dan minum. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang. tetapi firman Tuhan kepada Ananias, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, anak-anak, akhirnya masuklah Ananias ke rumah itu dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan anak-anak seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, sehingga dia bisa melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tadi sudah melihat ceritanya, apa yang dilakukan Saulus selanjutnya. Nah, setelah itu apakah Saulus kembali ke pekerjaannya yang lama, yaitu menangkap orang Kristen lalu memasukkan ke penjara? Apakah Saulus melakukan itu lagi? Ya, tentu saja tidak. Tuhan sudah mengubah
mengubah hati Saulus dan mengampuni segala dosa Saulus. Ya, Saulus tidak lagi punya keinginan untuk menyakiti orang-orang Kristen atau menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sekarang dia rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid Tuhan yang lain yang ada di Damsyik. Dan ketika itu ia memberitakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Wow, tadinya Saulus menangkap orang-orang Kristen, tetapi sekarang setelah Tuhan Yesus ubahkan, dia mau untuk memberitakan, untuk bersaksi, untuk bercerita bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, anak-anak, Tuhan sudah memanggil Saulus, ya, memilih Saulus, mengubahkan hati Saulus, lalu memberi tugas khusus, yaitu memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan bangsa-bangsa atau orang-orang lain. Ya, memberitakan Injil itu bukan hanya tugas yang diberikan kepada Saulus saja, tetapi kita semua, Medem, lalu kalian ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, punya tugas yang sama, yaitu bersaksi atau memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya? Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah menyebutkan contoh-contohnya ya. Ketika kamu menolong mama, ketika kamu membereskan mainan kamu, ketika kamu melakukan hal yang baik, menolong. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang good, ya. Dan juga kamu tambahkan lagi, kamu mau untuk bercerita tentang kasihnya Tuhan Yesus kepada orang yang ada di rumah kamu. Wah, pasti orang-orang yang mendengar itu akan senang ya ketika kamu menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus mau menebus dosa saya, dosa mama, dosa papa, dosa semua manusia. Tuhan Yesus tanggung, Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Ya, dan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, maksudnya apa sih? Nah, yang sudah percaya pada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Saulus. Saulus yang tadinya tetot, yang tadinya jahat, tetapi Tuhan pakai. Sampai akhirnya Saulus mau untuk memberitakan Injil. Saulus mau untuk bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, tolong kami supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, terima kasih hari ini
Engkau sudah berbicara kepada kami dan kami mau melakukan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang tingtong, anak-anak yang mau nurut, yang mau taat kepada orang tua kami dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.